Ada satu catatan yang menarik yang disampaikan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mas Deddy Sitorus atau Abang Deddy Sitorus, yang menyampaikan pesan khusus dari Mas Hasto pada bulan Februari bahwa kalau ada apa-apa dengan dirinya, dia mau titip ya anggota keluarga ke Mas Deddy ya, dan tentu kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga saya berpikir, kalau memang benar bahwa Mas Hasto sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan Harun Masiku, maka kita perlu bela ya keberadaan Mas Hasto ini. Jangan sampai ada satupun warga negara di Republik ini yang dikriminalisasi ya. Tapi kalau memang ada kaitannya, itu bukan ranah kita lagi, itu adalah ranah dari penegak hukum ya. Tapi coba kita lihat, kita berharap semuanya fine-fine saja ya. Kita akan perbincangkan persoalan catatan ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita tidak tinjau dulu buku kita ya, karena ini agak sedikit langsung saja dulu. Kita mau bicara untuk menarik dari perspektif kacamata seorang masyarakat hukum saja ya, bukan seorang expert ya. Buat saya ada sesuatu yang menarik di sini ya. Kalau kita menganalisis kasus ini, ya, tadi saya sudah kasih catatan di awal, kita selalu harus berdiri untuk membela hak-hak ya, kebenaran yang ada pada warga negara ya, siapapun itu, apakah di luar partai politik ataupun bahkan di dalam partai politik. Apalagi menyangkut tentang ancaman-ancaman terkait dengan masa depan diri warga negara, bahkan juga anggota keluarganya. Tapi oke, kita berharap ya baik-baik saja semuanya. Yang ingin kita analisis bersama adalah ya, bahwa statement-statement dari KPK bisa menangkap, ya, mendatangkan Harun Masiku dalam 1 minggu itu, kemudian spekulasi muncul, jangan-jangan sudah di tangan KPK, kemudian kemarahan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ini merupakan suatu usaha untuk mengkriminalisasi dari Mas Hasto dan sebagainya, yang kaitannya dengan persoalan tidak ada kaitannya gitu ya, kaitannya yang tidak ada kaitannya dengan persoalan Harun Masiku karena dianggap sudah selesai, sudah ada yang dipenjara ya, seperti itu katakanlah komisioner dari KPU ya. Nah, tetapi hitungan-hitungannya kan cukup aneh ya. Dalam konteks bahasa kaitan itu sederhananya begini. Kalau bicara tentang kaitan, ya agak sulit publik menerima atau rasionalitasnya ya merasionalkannya seperti apa bahwa seorang sekretaris jenderal itu tidak mengerti. Nah, coba kita lihat analisis sederhananya. Ketika ya ada halangan dari katakanlah mereka yang menang dalam pilegnya di PDIP dan kemudian mau digantikan, ditolak oleh komisioner, kemudian ketika ditolak ya, kemudian ada suap 600 juta. Pertanyaannya, ketika dia ditolak ya, apakah sekretaris jenderal tidak mengetahui tentang hal itu ya? Pasti akan dilaporkan oleh Mas Harun Masiku. Berikutnya ya, ketika ditolak, Pak Harun Masiku itu kemudian melakukan tindakan apakah gratifikasi yang kemudian nuansanya adalah suap, dan itu tidak diketahui. Oke, bisa saja itu tidak diketahui. Tapi kalau dia jadi, pasti sekretaris akan bertanya, mengapa bisa? Itu kan. Nah, itu jadi orang agak sulit untuk mencari eksplanasinya, mencari penjelasan sederhana. Bagi kita ini kan, analisis kita ini kan analisis jalanan aja lah, analisis orang awam, bukan expert di bidang hukum ya, seperti itu. Sehingga butuh penjelasan. Nah, kemudian yang menjadi sisi yang menarik adalah Harun Masiku. Kan dia tahu sebagai orang yang bisa membaca undang-undang tipikor, undang-undang yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana suap, korupsi, dan sebagainya, bahwa sebagai pemberi gratifikasi atau yang nuansanya adalah suap, ya pasti hukumannya di bawah ya yang menerima suap. Nah, yang sudah dilakukan, yang sudah diterima, yang dijalani oleh komisioner 7 tahun kalau tidak keliru, dan kemudian setengah dari itu, kemudian dia sudah
bebas ya dengan segala macam privilege yang diberikan kepadanya. Nah, artinya Mas Harun Masiku ini ya akan dibawa itu ya sekitar 2 tahunan. Logika kita kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, mengapa dia harus lari? Ya, daripada dia lari seumur hidup dan tidak bisa bebas menghirup udara bebas di republik ini, dan keluarganya juga kesulitan karena terus-menerus dibayangi persoalan itu, kenapa dia tidak harus menyerahkan diri? Nah, ini kan menjadi sesuatu tanda tanya yang sederhana bagi kita. Apakah dihalang-halangi? Siapa yang menghalang-halangi? Atau mungkin ada ancaman kalau engkau menyerahkan diri, maka ya engkau akan menanggung akibatnya sendiri dan seterusnya. Bisa saja. Atau pernyataan KPK itu ada kaitannya dengan kemauan yang datang dari Harun Masiku mau katakan aku sudah lelah, I'm tired. Ya, aku sudah lelah berlari dan aku harus kembali. Ya, seperti itu. Artinya, ya sudah, aku sudah mengkalkulasi bayar 2 tahun di penjara atau kemudian apapun itu dan kemudian bisa plong ya berlari-lari di Monumen Monas ya, olahraga pagi dan sebagainya ya. Saya kira itu kan logika yang bisa kita lihat ya. Nah, sehingga memang ini menjadi sebuah persoalan yang kalau kita hubungkan dengan catatan awal, apakah ini merupakan sebuah kriminalisasi? Dan kemudian ketika elit partai PDIP mengatakan bahwa ini ya KPK hanya suruhan, orang suruhan dari dalang di balik itu. Nah pertanyaannya dalangnya siapa? Ya arah-arahnya kekuasaan. Kekuasaan itu siapa? Ya arah-arahnya ya siapa lagi kalau bukan yang dihina-hina selama ini, kan seperti itu. Tapi saya suka dengan argumentasi Bang Hargen ya, Boni Hargen yang terakhir untuk menyatakan bahwa ya politik itu tidak pernah hitam dan putih ya, dia selalu abu-abu. Politik selalu membutuhkan apa yang disebut dengan stabilitas, keseimbangan. Sehingga dalam konteks titik keseimbangan itulah sebenarnya orang saling menunjukkan tentang power mereka masing-masing supaya dimengerti begitu loh. Jangan keterlaluan gitu ya. Itu yang bahasa, kalau kita pernah dengar bahasanya Pak Jokowi, sudahlah ya gitu ya. Jangan keterlaluan, jangan kelewatan. Kalau kelewatan tak gigit sendiri. Ah itu, apakah itu yang kemudian orang pikir ini adalah dalangnya itu adalah Pak Jokowi sendiri ya. Tapi sudahlah ya gitu. Kita semua jangan keterlaluan lah. Ya, artinya mari kita bangun Indonesia. Kompetisi yang dimenangkan ini ya harus disudahi dalam konteks penerimaan pengakuan ya. Narasi kecurangan, demokrasi ugal-ugalan apapun itu stop lah ya. Yang jelas rakyat ini ingin kebebasan, ruang untuk bisa mengaktualisasikan diri, menjawab panggilan-panggilan perut ya, panggilan-panggilan tabungan masa depan bagi anak cucu dan sebagainya. Sehingga kita butuh stabilitas politik yang tidak bisa saling menghabiskan ya. Ya kita ada yang salah yang bisa diperbaiki ya. Yang tidak bisa ya dikasih sedikit punishment yang bisa dia tanggung dan kemudian tetap memberikan ruang untuk hak hidup sebagaimana dalam kasus-kasus pemenjaraan yang kemudian lepas bebas dan bisa menata hidupnya kembali. Saya kira Indonesia hari ini seperti itu ya, kita tidak harapkan ada kriminalisasi apapun pada siapapun, bukan partai politik.